Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang saya hormati Bapak Maksur Dwi Saputra MPD dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas topik tentang asas-asas pendidikan. Perkenalkan, saya Zahra Kamila Lestari sebagai moderator yang akan memandu diskusi. Sebelum membahas topik tersebut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yang akan menyampaikan materi. Ada Saudara Bania, Gandasari Albikis, Ahmad Arfriar, Syadam Alfian, dan Sheila Arianti. Oke, untuk slide pertama akan dibacakan oleh Saudara Bania. Pengertian asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Kenapa sih asas pendidikan bisa dikatakan sebagai dasar atau tumpuan berpikir pada tahap perancangan dan pelaksanaan pendidikan? Karena asas pendidikan mampu memberikan kita arah untuk melakukan hal tersebut lebih terancang dan terarah. Selanjutnya, yang akan membacakan materi adalah Saudara Gandasari Albilkis. Baik, dengan saya Gandasari, untuk slide kedua akan saya jelaskan. Di slide kedua ini ada struktur proses belajar pembelajaran yang meliputi 4 hal, yaitu instrumental input, raw input, environmental input, dan juga output. Pertama, instrumental input. Apa sih instrumental input itu? Instrumental input merupakan suatu bentuk kurikulum program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang. Contohnya, dalam satu semester itu terdapat 6 bulan, dan 6 bulan sudah diperkirakan di dalam kurikulum tersebut materi-materi apa saja yang akan diberikan oleh guru-guru kepada peserta didik. Yang kedua, ada raw input. Raw input biasa juga disebut dengan entering behavior atau dalam bahasa Indonesianya perilaku awal. Raw input yang artinya sebuah potensi yang dimiliki oleh peserta didik sejak awal dan tinggal dikembangkan untuk lebih baik. Contoh-contoh potensinya yaitu bisa potensi meliputi bakat, minat, emosi, kecerdasan dalam berpola pikir, kebiasaan, dan kepribadian peserta didik. Yang ketiga ada environmental input. Environmental input itu merupakan suatu proses pembelajaran yang dilakukan di luar ruangan. Contohnya, kita melakukan observasi atau mengenal suku dan budaya dari daerah-daerah tertentu secara langsung di daerah tersebut. Dan yang terakhir ada output. Output atau dalam bahasa Indonesianya lulusan, yang artinya setiap peserta didik wajib lulus sampai akhir masa pendidikan yang telah dia tempuh dan mampu mendapatkan kualitas prestasi yang baik. Prestasi-prestasi tersebut bisa dibagi menjadi 2. Prestasi menurut akademik mendapatkan nilai-nilai tertinggi atau nilai-nilai bagus dalam ulangan umum maupun mengikuti lomba-lomba akademik dalam materi pembelajaran. Yang kedua ada prestasi non-akademik, contohnya mengikuti perlombaan kesenian, olahraga, atau ekstrakurikuler lainnya. Selanjutnya, yang akan membaca materi ada Saudara Ahmad Arfriar dan Saudara Syadam Alfian. Asas-asas pendidikan. 1. Asas Tuturi Handayani. Inti dari asas 1922 yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya dengan mengingat tertibnya peraturan dalam perikehidupan umum.
Sebagai contoh, peserta didik mendapat kebebasan dalam memilih pendidikan dan keterampilan yang diminati dan kejuaraan yang diminati. Penerapan asas tuturi Handayani. A. Peserta didik mendapat kebebasan untuk memiliki pendidikan dan keterampilan yang diminatinya di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. B. Peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan kejuruan yang diminatinya agar dapat mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja bidang tertentu yang diinginkan. Asas kemandirian dalam belajar, perkembangan informasi, perkembangan aspek kehidupan yang sangat cepat, baik secara kuantitatif dan kualitatif, yang mampu meningkatkan kemampuan belajar mandirinya bagi peserta didik. Belajar mandiri yang artinya belajar terus-menerus setiap hari dan saat berada dimanapun, baik secara informal, formal, dan non-formal. Materi terakhir akan dibacakan oleh Sela Arianti. 3. Asas pendidikan seumur hidup lifelong education yang artinya adalah pendidikan dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, tanpa dibatasi usia. Kita bisa lihat bahwa UNESCO mendirikan 4 pilar utama pendidikan. Apa sih UNESCO itu? UNESCO adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, pengetahuan, dan budaya. Kita bisa lihat di sini ada 4 pilar. Learning to know, artinya belajar memahami, mempelajari, dan mengetahui potensi materi serta pelajaran yang disukai. Learning to do, setelah memahami dan mengerti materi, waktunya mempraktekkan pada lapangan. Mencoba segala hal sesuai potensi. Learning to be, berhasil mempraktekkan pada lapangan, maka belajar menjadi diri kamu sendiri. Misalnya menjadi orang besar, karena kamu layak menjadi orang besar, dan ini menjadi motivasimu. Learning to live together, berhasil menjadi seseorang yang kamu mau, maka kamu belajar hidup bersama, belajar mengenai sikap dan karakter setelah sukses menjalani pilar pembelajaran. Lantas alasan apa UNESCO dan bangsa mendirikan 4 pilar? Yaitu untuk bertujuan memberitahu manusia bagaimana menjalani kesuksesan dengan mempelajari 4 tahap pilar, dan membuat manusia menjadi cerdas, berguna, dan termotivasi untuk menjalani kehidupan. Pilar pembelajaran ini harus mendapat dukungan dari pemerintah pendidikan. Pemerintah perlu saling bekerja sama meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Penerapan apa saja sih yang sudah dilakukan pemerintah untuk asas pendidikan? 1. Usaha pemerintah memperluas kesempatan belajar telah mengalami peningkatan. Yang kedua, usaha pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang semakin meningkat.